Apa itu cawan lebur? Apa hubungannya cawan lebur bagi orang Kristen? Apa hubungannya cawan lebur setan dan dosa bagi umat Tuhan? Dan apa yang dimaksudkan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 ketika dia berkata, bersukacitalah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Cawan lebur adalah suatu wadah yang digunakan untuk melelehkan suatu zat yang memerlukan tingkat panas yang tinggi, misalnya emas. Ini juga mengacu pada ujian berat atau tempat atau situasi yang dapat menyebabkan perubahan atau pengembangan pada seseorang atau karakter mereka. Namun tidak semua cawan lebur adalah sama atau memiliki sumber yang sama. Ini juga menjadi gambaran apa yang terjadi dalam hidup kerohanian manusia. Mari kita pelajari jenis cawan lebur yang dihadapi orang percaya. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bila melihat ayat ini, sepertinya Petrus bercanda. Bagaimana bisa nyala api atau ujian itu merupakan obat rohani yang tepat bagi penyakit atau penganiayaan? Apakah Petrus sedang bercanda, saudara-saudari? Tidak. Petrus tidak bercanda. Melihat ayat ini dimaksudkan untuk menaikkan semangat mereka yang sedang dalam mengalami ujian, pencobaan, dan penganiayaan. Namun perlu diperhatikan di sini bahwa Petrus tidak sedang berbicara tentang ujian dalam bentuk jamak. Kata kerja itu tunggal ujian. Jadi kurang tepat bagi kita untuk menerapkan ayat ini dalam ujian-ujian. Sedangkan kata kerja itu adalah tunggal. Dalam bahasa Yunani itu dapat pula merujuk pada pengalaman yang sulit dan tidak menyenangkan ataupun pencobaan. Petrus merujuk pada satu ujian spesifik, bukan ujian secara umum. Petrus sedang mendorong jemaat agar bertahan dalam ujian penderitaan secara spesifik atau secara khusus yang dialami. Spesifik dan khusus itu akan menunjukkan sesuatu tentang jemaat Kristen mula-mula di Asia Kecil. Dalam ayat itu juga kita melihat Petrus mengubah kata benda ujian dengan kata sifat, yaitu nyala api, yang merupakan sebuah kiasan. Kiasan ini memberi pemahaman di mana pengujian dengan menggunakan panas ekstrim sehingga sebuah logam menjadi murni atau menunjukkan keasliannya. Jadi sekali lagi ayat ini dimaksudkan untuk menaikkan semangat mereka yang sedang dalam penganiayaan. Ketika perjanjian baru berbicara tentang penderitaan, maka yang dimaksudkan adalah penganiayaan. Oleh demikian, Petrus menghimbau kepada orang-orang Kristen yang menderita ini agar terus bersukacita sesuai dengan bagian yang diperolehi mereka, yakni bagian dalam penderitaan Kristus. Janganlah terkejut dengan cobaan menyakitkan yang kamu derita. Mengikut Kristus menghadapi berbagai kesulitan. Tetap setia ketika dosa menyerang, mempertahankan kebenaran di atas kepalsuan, bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ketika kita melakukan hal-hal ini, musuh mungkin mencoba menyakiti kita untuk membungkam kesaksian kita. Kita hidup di antara pertentangan antara yang baik dan yang jahat, antara Tuhan dan setan. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika kita menghadapi masalah ketika kita secara terbuka berdiri di sisi Tuhan. Pengalaman penderitaan bagi iman kita ini dapat dianggap sebagai proses peleburan atau proses dari cawan lebur. Manusia tidak perlu terkejut ketika datang pencobaan dan kesusahan ke dalam hidupnya. Itu sebabnya umat Tuhan harus menyerahkan jiwanya kepada Kristus dan selalu berbuat baik. Saudara dan saudari, terkadang berjalan dengan Tuhan dapat menjadi tentangan yang berat, sementara berjalan dengan iblis bisa tampak membawa pahala yang besar. Justru hal-hal yang tidak baik itu diizinkan Tuhan terjadi meskipun bukan berasal dari Tuhan.
Ayub pernah berkata dalam Ayub 21 ayat 7, "Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat?" Bagaimana pula cawan lebur setan? Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Sejak awal iblis ingin menghancurkan manusia. Hasrat jahat ini digambarkan seperti singa yang lapar. Dia ingin menyebabkan kerusakan. Karyanya sangat jelas di sekitar kita, yaitu kematian, penderitaan, amoralitas, kepalsuan, dan sebagainya. Yang pasti tujuannya adalah membuat kita berdosa atau menghancurkan kita. Dia mencoba melakukan dengan cara apapun. Itu sebabnya Petrus meminta umat Tuhan untuk sedar dan berjaga-jaga dan melawan iblis, karena Tuhan akan menolong. Inilah yang disebut cawan lebur setan. Lalu bagaimanakah cara melawan iblis? Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 memberi cara, yaitu melatih pengandalian diri, waspada, menahan godaan, berdiri teguh dalam iman kita. Marilah saudara dan saudari, tetap berkomitmen untuk tetap tunduk kepada Tuhan oleh iman kepada Yesus. Karena Tuhan pasti akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan mereka yang bergantung padanya. Ingat bahwa setan telah dikalahkan. Kemenangan kita terjamin selama kita berpegang teguh pada Yesus. Lalu cawan lebur dosa itu apa? Dalam Roma 1 ayat 18 firman Tuhan berkata, "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman." Dosa selalu memiliki efek sampingan. Apapun yang manusia lakukan memiliki konsekuensi entah positif atau negatif. Sebab dan akibat selalu berjalan beriringan. Bagaimana manusia itu bisa jatuh dalam dosa? Dalam Roma 1 ayat 21-32 dijelaskan tahapannya. Perhatikan. Pertama, manusia tidak memuliakan Tuhan. Kedua, manusia menggantikan kemuliaan Tuhan dengan yang lain, ciptaan di bumi. Ketiga, manusia mengganti kebenaran dengan dusta. Dosa itu dimulai dari keinginan hati yang menghasilkan hawa nafsu yang jika tidak dapat dikendalikan, menghasilkan pikiran terkutuk. Konsekuensi dosa itulah yang disebut murka Allah. Tuhan boleh saja dapat menghapus konsekuensi dari dosa-dosa kita, tetapi Dia biasanya tidak melakukannya. Sehingga kita dapat memahami betapa berbahaya dan menjijikkan dosa-dosa itu. Inilah yang disebut dengan cawan lebur dosa. Cawan lebur keselamatan pula, di mana Tuhan mengkhawatirkan dosa itu sendiri, terutama dosa yang kita tolak untuk akui. Ketika kita tidak mengakui dosa kita, Tuhan membiarkan kita melewati cawan lebur. Ketika kita merasakan sakit yang dalam karena kita sadar akan dosa kita, lalu mengakui dosa kita dan merasakan perlunya keselamatan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan setan untuk membuat kita melalui beberapa cawan lebur, sehingga kita dikuatkan, sehingga menjadi siap untuk menahan godaan di masa depan. Paulus mengerti bahwa duri yang dideritainya telah mencegahnya meninggikan diri dan dari kesombongan serta kepercayaan diri. Dia menyimpulkan bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini disebut cawan lebur perlindungan. Sebagai kesimpulan, tidak semua cawan lebur atau pencobaan yang kita deritai dihasilkan oleh cara yang sama atau dengan maksud yang sama. Mari kita meminta Roh Kudus untuk membantu kita memahami setiap kasus dan bertindak sesuai dengan hal itu. Mereka yang berpegang teguh pada iman mereka sampai akhir akan keluar dari tungku pencobaan seperti emas murni yang 7 kali dimurnikan. Ketika dalam kesulitan, ingatlah bahwa iman yang teruji dalam tungku penderitaan lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api. Bertemu lagi kita di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Karena besar